Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pendaftaran untuk santri baru di Yayasan Darussalam Adijaya, baik dari tingkat TK, MI, MTS, dan SMA. Untuk pendaftaran sudah dibuka mulai dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 10 Juli 2026. Baiklah, untuk pertama kali silahkan buka Google atau alamat yang atau brosur yang lain, terserah, pakai HP bisa, pakai komputer juga bisa. Silahkan dicari Darussalam Adijaya. Silahkan ketikkan saja Darussalam Adijaya, kemudian klik cari atau oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang paling atas, beranda Ponpes Darussalam Adijaya. Ini silakan diklik, tunggu, nanti akan masuk ke halaman Pondok Pesantren Darussalam Adijaya. Nah, untuk pertama kali nanti akan tampil seperti ini. Silahkan kalau mau daftar, klik saja klik daftar, atau bisa di sini di PSB ini, menu PSB ini, atau daftar di sini juga bisa, atau kita klik di daftar di sini. Nah, ini adalah menu pendaftaran untuk santri dari tingkat TK, MI, MTS sampai dengan SMA. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk persyaratan dan pembayaran, Bapak Ibu silahkan gulir di bawah, ya, tarik ke bawah. Cari di bawah, ada di menu pengumuman. Di sini ada persyaratan pendaftaran santri baru, kemudian ada pembayaran administrasi santri baru tingkat MTS, atau lihat semua pengumuman. Di sini ada lihat semua pengumuman. Ini untuk pembayaran santri baru jenjang SMA. Nah, silakan untuk persyaratan-persyaratan bisa dibuka, baca selengkapnya. Nah, di sini ada persyaratan-persyaratan pendaftaran, diantaranya surat keterangan lulus SKL dari sekolah jenjang sebelumnya, pas foto seragam ukuran 3x4, background merah ataupun biru juga bisa, 2 lembar, kemudian fotokopi akte kelahiran 3 lembar, fotokopi KTP orang tua 3 lembar, kemudian fotokopi kartu keluarga 3 lembar, fotokopi kartu KIP atau PKH jika keluarga memiliki kartu PKH. Kalau tidak ada maka tidak wajib. Dan membawa materai 10.000. Oke, jika persyaratan sudah tahu apa saja berkas yang harus dibawa, atau di pamflet ini juga ada. Kemudian untuk rincian pembayaran, Bapak Ibu bisa kembali ya di beranda, juga bisa di menu pengumuman tadi di bawah, kembali ya di beranda. Untuk rincian pembayaran di sini juga ada pembayaran administrasi santri baru MTS. Silakan baca selengkapnya. Nah, di sini sudah ada rincian mulai dari pendaftaran. Ini untuk santri putra tingkat MTS, putri untuk tingkat MTS, totalnya juga ada. Pembayaran ini bisa dilakukan ketika nanti di kantor administrasi. Dan pembayaran ini total 1 tahun, bisa diansur selama 3 kali. Silakan untuk pembayaran bisa dibaca dan dipahami bersama. Selanjutnya, jika sudah tahu persyaratan dan rincian pembayaran, Bapak Ibu langsung bisa masuk ke menu daftar atau klik beranda, atau kembali ke halaman utama juga bisa. Klik beranda. Nah, kembali lagi atau ke halaman utama sini, gambar PSB online ini silakan diklik, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu daftar sekarang. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu isi biodata anak yang akan didaftarkan. Misal Ahmad Fulan, NISN. NISN ini adalah nomor induk siswa nasional yang didapat dari sekolah atau jenjang sebelumnya. Bisa dari TK, bisa dari SD atau MI, bisa dari SMP atau MTS. Jumlahnya 10 digit. Itu bisa dilihat di rapot atau surat keterangan lulus. Itu jumlahnya 10.
tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 10. Jenis kelamin silakan Bapak Ibu pilih. Tempat lahir sesuai dengan akte dan KK. Tanggal lahir bisa diisi sesuai dengan akte kelahiran atau ijazah terakhir. Asal sekolah dari SD atau MI atau SMP MTS atau TK juga bisa RA. Kemudian nomor WhatsApp wali santri yang akan nanti otomatis akan bergabung di grup penerimaan santri baru. Kemudian silakan membuat password. Password ini yang digunakan untuk login. Ini ada gambar mata, silakan diklik. Password misalnya kita buat, password ini harus mengandung huruf besar, kecil, dan angka. Artinya password harus berkombinasi. Harus ada huruf besarnya, huruf kecilnya, dan harus ada angkanya. Misalnya, biar mudah diingat, kita buat passwordnya password nama anaknya. Ahmad 123. 4 juga bisa, 1, 2, 3 juga udah cukup. Yang penting di sini jumlahnya sudah ada 8. Kemudian konfirmasi password samakan dengan password yang sudah kita buat ini. Oke, jika semua sudah diisi sesuai dengan data yang dimiliki, silakan klik daftar sekarang. Nah, jika pendaftaran berhasil, nanti akan muncul seperti ini, pendaftaran berhasil. Selamat, Anda telah terdaftar sebagai peserta PSB 2026-2027 di Yayasan Darussalam. Di sini akan ada informasi biodata pendaftar, mulai dari nomor pendaftaran, nama lengkap, NISN, asal sekolah, dan sebagainya. Nah, yang perlu dicatat adalah informasi login. Ya, ini akan digunakan untuk login peserta didik untuk melengkapi biodata. Username itu biasa itu pakai nomor induk atau NISN, dan password tadi sesuai yang sudah kita buat ya. Jadi ini NISN-nya dan ini passwordnya. Silakan Bapak Ibu nanti login masuk di menu login sekarang ya, atau bisa di screenshot atau di capture, disimpan di HP. Lebih mudahnya kita catat atau kita ingat. Username-nya pakai Nisen dan password yang kita buat. Setelah itu kita klik login sekarang. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman login. Ya, silahkan NISN tadi diketikkan sebanyak 10 digit. Kemudian password yang sudah kita buat tadi. Setelah password dimasukkan, kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan ketika peserta didik sudah berhasil daftar, dan ini adalah tampilan halaman login. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung di grup PSB Darussalam ya. Itu otomatis akan hilang selama 5 detik, atau jika Bapak Ibu belum sempat untuk bergabung, silakan di reload atau di refresh, atau kalau di HP biasanya layarnya ditarik ke bawah, atau di komputer bisa di refresh. Reload seperti ini, diulangi kembali. Nah, nanti akan muncul, ini 10 detik akan tertutup. Atau jika memang bingung, silahkan Bapak Ibu keluar, nanti login lagi. Nah, jika sudah bergabung, Bapak Ibu sudah bergabung di grup, maka tidak perlu bergabung lagi. Silahkan klik tidak, terima kasih. Atau belum bergabung, silahkan gabung sekarang. Nah, ketika tampilan halaman login dari peserta didik seperti ini, nama, ya selanjutnya adalah lengkapi biodata. Menu tombol lengkapi biodata. Silakan Bapak Ibu lengkapi biodata peserta didik atau anaknya, mulai dari NIK, NIK itu ada di kartu keluarga, ya ini NIK anak, kemudian agama, kemudian alamat, tuliskan nama jalan saja misalnya. Kita NIK, kita input, agama Islam,
kemudian nama jalan atau dusun, RT-nya, kemudian RW, kemudian desa atau kelurahan, contohnya Adijaya, kecamatannya Terbanggi Besar, kemudian Kabupaten Lampung Tengah, kemudian provinsi silakan dicari provinsi mana, provinsinya Lampung, kemudian kode pos 34162, data ini biasa ada di kartu keluarga. Kemudian untuk foto formal ini bisa foto dari sekolah jenjang sebelumnya, misalnya SD, MI, TK, RA, atau MTS, SMP. Silahkan diklik. Atau jika belum ada foto, silahkan dilewatkan juga tidak apa-apa. Kemudian data sekolah asal. Data sekolah asal ini adalah data sekolah sebelumnya. Misalnya peserta didik dari MI ataupun dari SD, maka ini adalah data isian sekolah sebelumnya. Setiap sekolah itu punya NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Jika tidak tahu, silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan ke sekolah atau madrasah anaknya, NPSN-nya berapa. Itu jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang dari 8 angka. Setiap sekolah pasti sudah punya NPSN masing-masing. Kemudian tahun lulus bisa dipilih 2026. Pilih jenjang pendaftaran, silakan pilih jenjang pendaftaran. Peserta didik ini mau daftar ke jenjang apa? Mulai dari TK, MI, MTS, SMA, atau hanya sekolah diniyah saja. Saya mau daftar ke MTS. Nah, selanjutnya nama lengkap ayah. Ini adalah data orang tua atau wali, maka wajib dilengkapi. Setelah semua sudah lengkap, mulai dari data anak, nik, kemudian dari data sekolah asal, kemudian data orang tua, mulai dari nama lengkap, nik, tempat lahir, pekerjaan, pendidikan terakhir, kemudian nama ibu, nomor telepon, silakan Bapak Ibu klik di sini. Saya menyatakan semua data yang saya isi adalah benar dan bertanggung jawab. Ini diklik dan simpan biodata. Jika ada data yang salah, maka akan ada tulisan merah seperti ini. NIK harus 16 digit. Berarti di sini kurang dari 16 digit. Silahkan jika sudah berhasil, nanti akan tampil seperti ini. Ini silahkan ditutup kembali. Tidak, terima kasih. Nah, ketika biodata sudah diisi semua, di sini biodata akan 100%. Nah, selanjutnya bisa tidak menginput nilai rapot, bisa juga menginput nilai rapot. Artinya nilai rapot ini tidak wajib. Di sini tidak wajib. Silakan cetak kartu. Ini tidak bisa ya. Untuk cetak kartunya belum bisa. Ketika data sudah lengkap, silakan Bapak Ibu datang ke pondok. Ya, artinya pendaftaran sudah selesai. Berkas-berkas yang perlu dibawa adalah surat keterangan lulus, KK, akte, kemudian kartu PKH atau KIP, fotokopi KTP orang tua, dan materai 10.000. Nanti serahkan ke bagian administrasi yang ada di kantor pondok. Tapi sebelumnya, sebelum menyerahkan berkas administrasi untuk jenjang MTS dan SMA, maka wajib sowan ke dalam terlebih dahulu. Setelah sowan, baru penyerahan berkas ke bagian administrasi. Baiklah, demikianlah tadi cara pendaftaran untuk peserta didik di jenjang dari TK, MI, MTS, SMA di Pondok Pesantren Darussalam Adijaya. Atau jika Bapak Ibu
masih kurang paham, silakan Bapak Ibu tanyakan di menu bantuan, ya. Klik chat sekarang. Bisa menghubungi admin pendaftaran melalui media WA. Di sini ada dashboard biodata, jadwal kartu peserta bantuan. Silakan klik bantuan, chat sekarang. Nanti tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.